Kursi gaming bagi seorang gamers adalah sebuah tahta, karena kalau pakai kursi keras biasa, pantat rasanya menderita. Apalagi gamers profesional pasti latihannya sangat lama dan bikin punggung meronta-ronta. Di video kali ini kita akan membahas kursi gaming termurah di alam semesta. Tenang, nggak akan ada informasi quick count tentang pilpres yang masih sengketa, karena cebong dan kampret semua sama di mata sang pencipta. Jadi mari kita jadikan Indonesia negara damai dan penuh sukacita. Ya udah, sekarang waktunya kita untuk melakukan gencatan senjata, dan saya ucapkan selamat menonton, pengemis cinta. Hai guys, Andika di sini, dan di video kali ini kita akan membahas tentang wanita, harta, dan juga tahtanya seorang gamers, yaitu kursi gaming. Tapi jujur aja sebenarnya saya itu tidak intinya inti dan ahlinya ahli dalam dunia permebelan atau kursi seperti ini. Cuman ada beberapa request di kolom komentar DKID untuk kursi gaming yang biasa saya gunakan sehari-hari ini dibahas. Jadi ya, karena udah ada barangnya, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa support DKID dengan cara like dan juga share video ini ke teman-teman dan juga sosial media kalian. Dan yang terpenting subscribe channel DKID, karena subscribe-nya ini gratis. Dan dengan mensubscribe channel DKID, kalian sudah membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload konten hampir setiap hari. Jadi kursi gaming yang sehari-hari saya pakai ini adalah kursi gaming dari brand Digital Alliance. Kenapa saya nggak memilih Vortex atau ST Racing atau DX Racer, kursi-kursi gaming hits yang biasanya dipakai gamers? Pertama karena alasan harga, karena Digital Alliance ini waktu saya beli itu dulu murah. Waktu itu JDID harganya masih error mungkin ya. Karena harganya dulu cuman sekitar 2,3 juta dan itu pun juga udah free ongkir. Dan barusan saya cek, sekarang harganya menjadi 2,9 juta atau 3 juta kembali 1000. Jadi ya dulu pas saya beli mungkin pas rezekinya anak nakal. Jadi ya untuk di saya sih. Untuk brand-brand lain sebenarnya harganya sama, sekitar 2,5 sampai 3,5 juta. Cuman di Malang itu nggak ada toko yang jualan kursi gaming yang ready in stock, jadi harus inden. Dan kenapa saya memilih JDID bukan Bukalapak atau Tokopedia? Ini bukan endorse, bukan dipromosi oleh JDID. Cuman waktu itu di Bukalapak dan juga di Tokopedia nggak ada promo free ongkir. Dan kursi gaming ini beratnya 35 kg. Jadi bayangin kalau 1 kg-nya itu 20.000 dikali 35 kg plus biasanya kalau di JNE itu kan ada volume ya, berapa besarnya. Dan kalau kalian pengen tahu berapa besar kardus dari kursi gaming ini, sebentar saya ambilkan ya. Jadi besarnya itu segini guys. Kalau kalian lihat ini besar, aduh berat, kosong aja lumayan berat, nggak berat sih, cuman terlalu besar. Jadi kenapa saya memilih Digital Alliance ini ya? Pertama karena alasannya harganya murah waktu itu, dan karena waktu itu otak bisnis saya jalan, jadi saya memilih yang paling murah. Dan waktu promo ya akhirnya saya memilihlah Digital Alliance ini. Kalau untuk spesifikasinya, gaming chair dari DA Gaming ini cover bahannya menggunakan kulit imitasi, atau kalau di kardusnya ini tertulis high quality PU. PU itu PU leather ya, jadi kulit imitasi. Dan kenapa nggak pakai kulit real? Karena kalau kulit real ya jatuhnya harganya mahal. Dan katanya sih high quality, cuman kalau kalian lihat di bagian pantatnya sini ya, itu udah ada kayak jamur putih-putih gitu loh. Dan saya taunya pas pengen nge-review, awalnya saya kira cuman kotoran, cuman ternyata nggak bisa dibersihkan. Dan kalau dibilang kena asap rokok, mungkin karena nggak ada bekas kebakar atau gosong. Dan kalau di bagian sini ada bekas kebakar, dan ini pasti kena asap rokok. Cuman yang putih-putih ini saya kurang tahu kenapa ya. Karena tiba-tiba ngelupas, dan saya jujur aja taunya baru tadi. Dan ya, kalau katanya high quality, saya nggak tahu standar high quality-nya dari Digital Alliance itu seperti apa. Cuman kursi gaming yang udah saya beli sekarang ini ngelupas kulitnya, kulit imitasi yang katanya high quality tadi udah ngelupas. Jadi ya, tapi untuk bagian lain aman sih. Bagian lain seperti di sini, di bagian punggung juga nggak ada yang ngelupas, cuman di bagian pantat aja yang ngelupas. Atau mungkin dia pas ketarik-ketarik pas saya duduk, saya juga kurang paham. Mungkin dari kalian ada yang dari dunia permebelan atau dunia kursi dengan cover kulit seperti ini, bisa sharing pengalamannya di kolom komentar. Kemudian untuk busanya juga cukup tebal. Jadi busanya ini cukup tebal dan katanya high density foam, atau busanya nggak bakal gampang menyusut. Jadi ibaratnya kalau kalian beli kasur busa yang baru, itu kan pasti tebel banget, tapi kelamaan kan dia pasti menyusut atau tipis. Katanya di kardusnya ini tertulis high density new foam, jadi dia akan lama banget umurnya untuk menyusut. Untuk bahan material lain, di bagian armrestnya ini terbuat dari plastik dan bisa di-adjust naik turun seperti ini. Tapi nggak bisa digeser ke depan belakang seperti seri Digital Alliance Tron X. Jadi dia adjustmentnya cuman naik turun seperti ini, dan di bagian kanannya sini ada tombol atau switch untuk mengatur
tinggi dan rendah dari armrestnya. Kemudian apalagi yang bisa di-adjust adalah standar di bagian sini. Jadi kalau kita duduk seperti ini dan ngerasa kurang rendah, bisa diatur seperti kursi-kursi kantoran pada biasanya. Dan di bagian kanan sini ada adjustment untuk seperti kursinya Pidipa yang 180 itu. Jadi bisa sampai 180 derajat seperti ini. Dan ini jatuh nggak ya? Nggak lah. Jadi bisa jatuh. Kemudian untuk bahan material lain, kursi gaming dari Digital Alliance ini di bagian rodanya menggunakan bahan metal. Di bagian penyangga pantatnya ini juga metal yang sangat solid dan kuat. Jadi saya pernah kesandung roda dari kursi gaming ini dan lumayan ngilu. Berbeda dengan kursi kantoran yang biasanya saya pakai. Sebentar saya ambilkan dulu. Kalau ini bahan materialnya semuanya plastik, tidak ada. Cuman adjustment untuk tinggi naiknya ini, untuk tinggi rendahnya ini menggunakan bahan besi. Jadi semuanya overall plastik. Kemudian kalau dari segi desain ya, desainnya ya bisa kalian lihat di sini, desainnya ya desain kursi gaming look. Dan di sini ada tulisan DA Gaming. DA ini logonya Digital Alliance. Sebenarnya saya requestnya logonya DKID, cuman pas saya beli itu dan ketika saya request ke DA Gaming, dia bilang lah, Anda siapa kok request? Ya, jadinya nggak jadi request deh. Di bagian sininya ada kesan seperti finishing karbon. Di sini ada seleret warna orange dan di sini ada aksen-aksen ketupat yang juga masih terlihat gaming look dan warnanya dominan hitam dan juga ada aksen orange. Sebenarnya saya nggak suka warna orange, cuman pas waktu itu yang promo yang warna orange dan yang lainnya harganya standar 3 juta, jadi saya pilih yang warna orange. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja review kita kali ini tentang kursi gaming dari Digital Alliance. Sebenarnya alasan utama saya kenapa saya menggunakan kursi gaming bukan karena pengen show off, tapi sebenarnya alasan utamanya adalah alasan kenyamanan. Karena sebelum beli kursi gaming saya menggunakan kursi kantoran yang harganya 500 ribuan ini, dan di punggung sama di pantat itu rasanya panas atau ngilu, jarem kalau bahasa Jawanya. Dan saya pernah mendapatkan pengalaman buruk dengan kursi ini. Jadi waktu itu saya ketiduran dan mungkin karena sandarannya cuma segini ya, dan dia nggak mampu menanggung beban hidup saya. Jadi saya itu jatuh ke belakang gitu pas ketiduran di kursi. Ketika memakai kursi gaming ini, sementara ini belum pernah jatuh ke belakang karena ketiduran, karena dia sandarannya cukup tinggi dan karena dia rangkanya menggunakan bahan metal, jadi dia bisa menahan berat beban saya sekitar 60 kg. Oke lah, jadi cukup sekian aja video kita kali ini, dan kesimpulannya sih kalau menurut saya, kalau kalian seorang gamers atau editor yang duduk dalam waktu yang cukup panjang di depan laptop atau PC, saran saya kalian gunakan kursi yang nyaman, entah itu kursi gaming atau kursi kantoran, asalkan yang membuat kalian nyaman. Karena yang pertama adalah faktor kesehatan. Kalau kalian menggunakan kursi yang keras, pantat kalian akan kerasa panas, punggung juga agak kerasan jarem. Oke, jadi cukup sekian video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye!